Siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini. Kita bisa mengikuti kegiatan tutorial web hari Minggu tanggal 3 April 2002. Semoga dalam kegiatan kita hingga jam 15.00 nanti bisa lancar, tidak ada kendala baik sinyal maupun listrik serta kendala teknis yang lainnya. Belum bisa. Nah, di pertemuan perdana ini saya melihat sudah ada kelengkapan perangkat di LMS, jadi data-data siswa sudah bisa saya akses, di mana minggu kemarin belum ada, hari ini sudah ada, dan sudah bisa kita cek keberadaan mahasiswa semua di sini ya. Saya akan coba absen dulu. Saya mulai dari Ibu Dewi Yanti. Hadir, Pak. Alhamdulillah. Nah, kita masuk di sesi materi perdana. Tentunya teman-teman sudah membaca modulnya, sudah dapat modulnya semua atau belum ini? Belum ada, Pak. Masih belum, Pak. Belum dapat, Pak. Tapi yang modul dalam bentuk PDF di pustaka sudah ada. Iya, Pak, ada. Mata kuliah kita adalah komputer dan media pembelajaran ya. Komputer dan media pembelajaran. Saya ingin mendengar apa yang terbenak di pikiran teman-teman ketika mendengar kata komputer. Kalau menurut saya, komputer itu adalah alat yang digunakan untuk mengolah data. Mungkin itu dulu, Pak. Ya, alat yang digunakan untuk mengolah data. Boleh ditambahkan lagi, Bu Bella. Suatu perangkat keras yang sangat berkaitan dengan teknologi. Bu Desi Sabta. Perangkat elektronik yang dapat membantu berbagai pekerjaan manusia maksudnya. Bu Dwi Yanti, barangkali bisa ditambahkan lagi. Alat elektronik yang terdapat rangkaian beragam komponen yang saling terkoneksi dan membentuk suatu sistem kerja. Oke, jadi jawabannya benar sekali ya. Jadi komputer yang tadi teman-teman katakan sebagai seperangkat alat elektronik yang memiliki kemampuan ya membantu pekerjaan manusia, di mana kemampuan itu meliputi komponen bagaimana kita menginput data ini ya. Data ini diinput dengan perangkat-perangkat input seperti keyboard, ada mouse, ada mikrofon, ada scanner ya. Alat-alat input itu kemudian diolah oleh komputer dengan perangkatnya. Di dalamnya ada prosesor, ada hard disk, ada memori. Itu perangkat-perangkat untuk mengelola. Kemudian dikelola, kemudian dikeluarkan dalam bentuk output atau pengeluaran yang berupa informasi. Informasinya dalam bentuk apa? Tampilan di layar, tampilan teks, tampilan gambar, dalam bentuk suara, dalam bentuk video. Itu adalah bentuk-bentuk keluaran yang perangkatnya juga beraneka ragam. Ada printer, ada layar monitor ya, ada LCD, ada speaker. Nah, ini definisi atau pengertian dari perangkat komputer yang fungsinya tadi untuk membantu pekerjaan manusia, tadi sudah disebutkan. Nah, tentunya di dalam membantu pekerjaan manusia sehari-hari, coba dijelaskan secara spesifik pekerjaan bidang apa saja ini yang bisa dibantu oleh komputer. Komputer bisa dipakai untuk banyak bidang, antara lain kesehatan, perkantoran, proses belajar mengajar, komunikasi. Sudah, Pak? Ya, sudah. Ya, saya rasa sudah lengkap ini yang dijelaskan tadi ya. Nah, ini tadi sudah disebutkan semuanya oleh Pak Eko Saputro. Alat komunikasi tadi sudah disebutkan sebagai
sarana hiburan. Jadi juga sudah disebutkan untuk pendidikan, ya, untuk sarana usaha. Nah, ini juga teman-teman mungkin sudah mengaplikasikannya itu ya untuk sarana usaha. Mungkin ada yang mau lebaran ini bikin kue, ditawarin ke media sosialnya, melalui media sosialnya bikin kue apa. Atau mungkin ada yang pakaian muslim atau perangkat-perangkat yang lain ya, kosmetik, sebagai untuk usaha kita sehari-hari. Nah, ini fungsi dari komputer. Dan tentunya kita akan berfokus kepada dunia pembelajaran. Apa ini? Manfaat-manfaat komputer di dalam proses pembelajaran. Menurut saya pribadi, komputer itu berguna di bidang pembelajaran, yaitu untuk sebagai alat bantu atau alat peraga ketika praktek langsung. Misalnya saat kita menjelaskan pelajaran tentang tumbuhan. Jadi kita bisa menunjukkan secara langsung melalui komputer, setelah itu bisa dipraktikkan secara nyata. Nah, itu untuk di bidang pendidikan, Pak. Itu saja menurut saya. Baik, terima kasih Bu Juwita. Bu Lucy Agustian, mungkin berbeda nih versinya ini. Di bidang pendidikan, komputer itu bisa kita pakai untuk membuat video interaktif, simulasi, dan program presentasi melalui komputer. Jadi siswa itu lebih mudah memahami materi pembelajarannya kalau kita melihatkan simulasinya di komputer, kan menarik, lebih menarik gitu Pak menurut saya. Betul sekali Bu Lucy Agustian. Nah, tadi sudah disebutkan oleh teman-teman terkait apa sih manfaat komputer bagi dunia pendidikan ya. Terutama tadi sudah disebutkan untuk berbagai hal yang membuat sesuatu yang sulit bisa menjadi mudah tadi melalui simulasi-simulasi, melalui video pembelajaran. Kemudian membuat sesuatu yang kompleks bisa lebih simpel atau lebih sederhana ya. Serta bisa membuat sesuatu yang abstrak menjadi konkret. Mungkin sebagian besar siswa pelajaran-pelajaran tertentu, matematika yang banyak kode-kode, rumus-rumus dan simbol-simbol, misalnya katakanlah tentang aljabar linear, ya, tentang sinus, kosinus, tangen, kemudian ada X, Y, Z, dan simbol-simbol yang lainnya. Mungkin barangkali bagi mahasiswa atau bagi siswa ini sesuatu yang rumit dan abstrak. Nah, dengan komputer kita bisa menyederhanakan melalui simulasi-simulasi yang mudah, melalui media-media yang mendekati sesuatu yang nyata, gitu. Tidak sekedar simbol-simbol yang bikin agak rumit gitu ya. Itu sangat dimungkinkan sekali dengan komputer. Nah, tentunya penguasaan di bidang komputer ini sangat penting bagi seorang guru, ya. Apalagi di era digital ini, di era milenial ini, apalagi semasa pandemi ini. Nah, standar kompetensi guru mungkin teman-teman sudah ada yang mengenal ya. Standar kompetensi guru ini ada berapa sih, Bapak Ibu, yang wajib kita penuhi? Ada berapa standar kompetensi guru? Ada 4, Pak. Oke, ada 4. Bisa dijelaskan apa saja? Ada kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial, Pak. Ya, ada 4 ya. Tapi yang akademik itu enggak masuk ya. Jadi udah 5 berarti disebutin ya. Berarti kita buang yang akademiknya. Ya. Jadi ada 4, ada kompetensi pedagogik, bagaimana cara kita menyampaikan materi atau mengajar ya. Kemudian kompetensi profesional, kompetensi sosial dan pribadian. Nah, penguasaan di bidang komputer ini kira-kira posisinya di mana nih? Di 4 standar itu, posisinya di mana? Kalau menurut saya sih Pak, kemampuan dalam guru menggunakan komputer itu bisa masuk ke dalam kompetensi pedagogik sama kompetensi sosial. Kenapa? Pertama, kompetensi pedagogik yaitu
kemampuan seseorang guru dalam memahami peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, pengembangan peserta didik dan evaluasi. Nah, jika guru memahami komputer, maka dalam perancangan serta pelaksanaan pembelajaran seperti yang dijelaskan oleh Bu Lucy tadi, maka guru bisa menggunakan manfaat dari komputer tersebut untuk membuat video pembelajaran dan sebagainya. Kemudian dari kompetensi sosial, yaitu dalam kemampuan untuk berkomunikasi. Kaitannya lagi dengan video pembelajaran tadi, ketika guru bisa memahami komputer, maka ia bisa membuat video pembelajaran yang menjadikan kemampuan bersosialnya kepada murid menjadi lebih mudah dan murid bisa memahaminya, Pak. Seperti itu, Pak, dari saya. Ya, baik sekali Pak Muhammad Arginanda. Jadi posisi kemampuan kita di dalam teknologi informasi komputer ini berada di dalam ranah pedagogik. Ya, bagaimana kita menggunakan media untuk mengajar, bagaimana kita menggunakan media untuk menyampaikan materi kepada siswa kita, ya, masuk di unsur sana. Dan juga bagi seorang guru TIK, guru komputer, kan ada beberapa sekolah kan ada pelajaran informatika. Bagi seorang guru informatika, bagi seorang guru TIK, dia juga bagian dari ranah kompetensi profesional. Profesi dia sebagai guru komputer, ya, sebagai guru TIK, sebagai guru informatika tadi. Juga bisa masuk di ranah sosial. Oleh karena itu, sebagai seorang guru, maka kita sangat perlu untuk memiliki pengetahuan yang harus ada pada diri kita. Yang pertama, memiliki pengetahuan tentang komputer dan teknologi komunikasi sebelum dapat mengerjakan ke siswanya, ya. Jadi kita dulu yang mengetahui dulu. Jangan sampai kita kalah informasi cepat dengan anak-anak kita yang biasanya daya serapnya itu lebih cepat dengan teknologi, anak-anak muda itu. Kemudian guru juga harus menyiapkan siswa agar mampu menjalankan kehidupan di masa depan dengan teknologi ini. Ya, kita nggak tahu nanti bakal bagaimana teknologi ini ke depan, kita bisa mempersiapkan mereka untuk mengadaptasi. Guru juga mampu menciptakan kegiatan pembelajaran yang memungkinkan siswa menyukai kegiatan belajar tersebut. Entah itu tadi melalui video-video pembelajaran, melalui game edukasi, melalui teknik-teknik yang lain, ya. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, di dalam pertemuan kita yang selama 8 kali, itu nanti ada tugas wajib yang teman-teman perlu kuasai. Apa tugas itu? Yang pertama, yang sederhana dulu. Teman-teman bisa membuat infografis rangkaian materi. Infografis ini sebuah rangkuman singkat dari sekian panjang uraian materi, sehingga dengan infografis yang singkat itu siswa bisa memahami dengan cepat. Boleh nanti ditambahkan ilustrasi-ilustrasi yang lain, nanti kita akan berikan tentunya materinya. Kemudian tugas yang kedua, nanti teman-teman juga bisa membuat video pembelajaran dan diupload ke YouTube masing-masing. Itu nanti di tugas kedua dan selesai dikumpul di pertemuan kelima. Dan tugas yang ketiga, ini teman-teman bisa membuat game edukasi berbasis virtual reality. Nanti akan kita berikan materinya di situ, ya. Jadi kalau tugas yang ketiga itu nanti harus selesai di pertemuan ke-7, maka ke-6-nya nanti kita akan berikan pembekalannya, ya. Pertemuan ke-6 pembekalannya, kemudian nanti diselesaikan dalam satu minggu. Kemudian di pertemuan ke-7 kita akan bahas, ya, kita akan review dari sisi mana yang harus diperbaiki dan dipertahankan. Nah, tentunya di dalam membuat media-media ini nanti, teman-teman juga sebagai pelengkapnya ada RPP-nya, ya. Misalnya kita akan membahas tentang tematik apa, ya, KIKD yang mana. Kemudian di dalamnya ada RPP, yang RPP tersebut, ya, media, salah satu media itu nanti diperankan di mana nanti, ya, di dalam proses pembelajaran, seperti itu nanti, ya. Oke, saya lanjut ke
berikutnya ya, dan 3 tugas ini juga mempengaruhi nilai di UAS-nya nanti ya. Jadi harus betul-betul dikerjakan dengan tepat waktu dan benar. Kita akan coba kembali menggali pendapat dari teman-teman. Fungsi media di dalam pembelajaran apa saja ini bisa dijelaskan? Menurut saya, fungsi media dalam suatu pembelajaran adalah untuk menjelaskan atau memvisualisasikan suatu materi. Oke, untuk memvisualisasikan suatu materi. Bisa ditambahkan lagi Bu Nurul Hatimah? Menurut saya Pak, fungsi media dalam proses pembelajaran mempermudah untuk orang yang belajar melalui media Pak. Gitu aja sih menurut saya. Oke, bisa disempurnakan Pak Ramdhani. Menurut saya sebenarnya tidak jauh dari pernyataan sebelumnya kalau media ini difungsikan sebagai tempat visual untuk para murid-murid memahami materi tersebut, Pak. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Ramdhani dan teman-teman sebelumnya. Konsep kenapa kita perlu menggunakan media. Kita menyadari bahwa manusia ini memiliki keterbatasan. Keterbatasan apa saja? Katakanlah indera kita, melihat daya indera kita. Ketika kita ingin mengajarkan ke siswa tentang konsep bakteri, tentang konsep virus, ya tentunya mata kita tidak melihat virus itu kayak apa, corona itu kayak apa, bakteri itu kayak apa. Nah, tetapi dengan media itu kita bisa visualisasikan tadi yang dijawab oleh teman-teman. Oh, corona itu gambaran seperti ini. Visualisasinya bisa dalam bentuk video, ada yang dalam animasi ya, animasi tentang virus, tentang bakteri itu banyak sekali nanti teman-teman temukan itu di media sosial ya, entah itu dalam bentuk augmented reality maupun video YouTube. Terus sekali tadi ya, itu keterbatasan melihat juga, begitu juga mendengar dan merasakan sesuatu. Barangkali ada kita mengajarkan tentang benda-benda yang tidak ada di sekitar kita, mengajarkan tentang transportasi darat, ada kereta api, ada apa saja. Di lingkungan kita tidak ada kereta api, tapi dengan media anak-anak diberi gambaran, ini loh kereta api, bentuknya seperti ini, dengan gambar, dengan video seperti ini. Dan juga dengan media kita bisa memberikan berbagai hal ya. Pertama terkait dengan pengalaman langsung, siswa bisa merasakan pengalaman langsung melalui simulasi-simulasi. Di komputer kita bisa gunakan untuk simulasi ya, berbagai keperluan ya, termasuk di dalam dunia penerbangan. Nanti ada bagaimana orang belajar mengendarai pesawat sebelum pesawat beneran, kita kasih simulasinya. Jadi pengalaman langsung kita rasakan dulu dengan lebih aman. Kalau langsung terjun bisa jadi berbahaya, bisa seperti itu. Kemudian pengalaman langsung yang bisa diamati, kemudian pengalaman untuk menciptakan sesuatu ya melalui media-media ya. Banyak sekali sudah contoh-contoh yang kita lihat di TV melalui media. Siswa atau seseorang yang kadang tidak lulus SD bisa menciptakan karya, membuat helikopter, membuat pesawat, padahal sekolahnya bukan di bidang itu, bahkan tidak lulus SD juga ada. Nah, itu karena media ya, yang bisa digunakan untuk mereka belajar secara mandiri. Nah, tentunya di dalam nanti kita mengemas media perlu step by step atau tahapan-tahapan dalam mengembangkan model media yang akan kita buat. Desain instruksionalnya itu bagaimana, tahapan-tahapannya bagaimana, sehingga media kita nanti betul-betul kena sasaran. Dengan media kita siswa memahami sesuatu, dengan media kita siswa bahkan bisa menciptakan sesuatu. Itu yang kita nanti akan kembangkan. Tentunya ada tahapan-tahapan, ya, ada model-model
ada step-step yang harus kita lakukan agar media kita sesuai sasaran tersebut. Nah, kira-kira apa ini step-stepnya atau tahapan-tahapan dalam mengembangkan media pembelajaran? Saya kira di perencanaan dulu, Pak. Misalnya berdiskusi tentang mengenal makhluk hidup. Jadi kita hanya terlebih dulu kita berdiskusi dulu, kita merencanakan dulu bagaimana kita menyampaikan ke murid supaya bisa lebih jelaskan lagi, mencari informasi lagi di media-media yang lain lagi, Pak. Kata kuncinya di perencanaan. Oke, bagus sekali. Ibu Siti Kamila bisa menambahkan? Kalau dari saya, Pak, sebelum kita tadi seperti yang tadi dibilang Sambu Sarwenda, memilih media, kita menentukan dulu tujuan dari pembelajaran tersebut. Oke, bagus sekali. Ada bisa ditambahkan lagi, Bu Susi Sintawati? Untuk awalnya kita harus memiliki untuk menyusun rancangannya dulu, kemudian kita menulis naskahnya seperti apa tujuan-tujuan yang mau kita sampaikan kepada anak-anak, kemudian menyusun medianya seunik mungkin, baru kita evaluasi program medianya, Pak. Terima kasih. Oke, baik sekali Bu Susi. Jadi betul sekali teman-teman sampaikan ya, di dalam mengembangkan sebuah media perlu sebuah desain instruksional. Ya, meliputi perencanaan tadi ya. Perencanaan secara spesifik dimulai dari pengumpulan data. Ya, kita akan meneliti kira-kira siswa kita ini cenderungnya bagaimana ini. Dari sisi karakteristik pembelajaran. Kita ketahui bahwa setiap siswa memiliki karakter yang berbeda. Memiliki karakter pembelajaran yang berbeda. Mungkin sebagian besar tipenya auditori. Ini suka dengan hal-hal yang bersifat audio. Tipe pembelajar seperti ini biasanya kalau gurunya menerangkan, dia toleh kiri kanan, tetap bisa memahami. Berbeda dengan siswa dengan tipe visual. Tipe visual ini biasanya siswa akan memelototi wajah gurunya, memelototi papan tulis, agar dia bisa mampu memahami sebuah penjelasan. Lain pula dengan siswa yang berkarakteristik kinestetik. Mungkin dia baru paham ketika mencoba melakukan, ketika memperagakan, ketika mendemonstrasikan. Nah, data-data awal ini kita lakukan pengamatan di lapangan tentunya ya untuk perencanaan tadi. Ternyata misalnya siswa kita ini lebih banyak yang tipe audiovisual ya, berarti kita akan menggunakan media berjenis itu audiovisual seperti itu. Serta yang tak kalah pentingnya juga menentukan kemampuan awal siswa. Menentukan kemampuan awal siswa bisa secara random, secara acak, secara lisan kepada siswa-siswa tertentu secara acak. Tetapi kalau ingin mendapatkan informasi detail, tentunya bisa dengan tertulis. By person gitu ya, kita buat kuesioner perorangan sehingga lebih detail informasi yang kita dapatkan. Kalau yang mau cepat juga lewat lisan tadi, kita random aja acak seperti itu. Kemudian menentukan tujuan dan kompetensi tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman yang lain juga. Tujuan dari kegiatan materi ini apa? Bisa jadi setiap tujuan yang berbeda tentunya membutuhkan media yang berbeda. Media video pembelajaran mungkin cocok dengan tujuan instruksional ini, tidak cocok dengan instruksional ini. Mungkin itu tujuan instruksional ini mungkin lebih cocok dengan praktek langsung atau kinestetik seperti itu. Jadi tujuan pembelajaran ini juga penting nanti kita telah. Juga pemilihan metode
dan media juga demikian, tadi juga sudah disebutkan ya, apakah nanti menggunakan presentasi atau demonstrasi ya, atau simulasi, tentunya terkait dengan penentuan tujuan tadi yang di atas tadi ya, serta nanti prosedur-prosedur dalam implementasinya. Terkadang media-media tertentu membutuhkan standar operasional tertentu. Jangan sampai anak-anak nanti terluka atau cedera dengan media yang kita buat. Ini juga perlu nanti dibuat prosedurnya atau SOP-nya ketika medianya tersebut agak rumit dan agak sedikit berbahaya. Nah, terkait dengan pemanfaatan media berdasarkan ketersediaan. Nah, ini kalau kita tinjau dari sisi ini, dari sisi ketersediaan media yang begitu banyak beredar, ini kita kelompokkan menjadi dua hal besar ya. Kira-kira apa ini? Contohnya misalnya di tempat saya ngajar nih, akhirnya masih jadi anak-anak itu kita arahkan untuk menggunakan yang namanya HP, karena cuman beberapa persen saja, bisa jadi 20% saja dari siswa-siswa itu tidak memiliki HP, dan sisanya itu memiliki HP. Jadi media pembelajarannya itu kita bisa arahkan kembali menggunakan yang HP, gitu Pak. Nah, terkait dengan pertanyaan yang ini tadi, bagaimana ketersediaan media? Kalau kita lihat sekian banyaknya media, itu kita kelompokkan menjadi dua kategori ya. Pertama, media by design, yang kita rancang sendiri, yang gurunya rancang sendiri sesuai dengan keinginan, sesuai dengan tujuan. Nah, nanti tujuan dari mata kuliah ini juga nanti berfokus di sini. Teman-teman bisa merancang sendiri media sesuai dengan kebutuhan siswanya. Juga di dunia sana, di dunia maya, terutama di internet, banyak sekali media-media yang sudah tersedia, kita tinggal memanfaatkannya. Di zaman saya SD, dulu saya biasanya menggunakan media yang sudah tersedia, itu yang bisa saya nikmati ya siaran radio Australia, siaran radio BBC London. Saya kebetulan suka dengan bahasa Inggris, ya saya dapatkan media-media di luar dari guru saya yang melalui media-media itu, belajar tentang budaya, kemudian bahasa Inggris melalui radio Australia yang kita dengar lewat gelombang SW, walaupun siarannya di London, walaupun siarannya di Sydney, Canberra, di radio SW atau MB dulu itu bisa terdengar. Apalagi saat ini dengan banyaknya internet, ya boleh jadi radio yang dulu saya gunakan itu teman-teman tidak bisa nikmati lagi ya, sudah ada internet ya. Nah, kira-kira kalau media yang tersedia yang berbasis internet, kira-kira medianya apa saja nih yang teman-teman kenal ini ya? Izin menjawab, Pak. Ya, monggo. Apa yang sudah dikenal medianya? Kalau yang media yang sudah saya gunakan dalam proses belajar mengajar saat masa pandemi saat ini, kami menggunakan media WA, Pak. WA itu untuk menyampaikan pembelajaran maupun menjawab, karena tidak bisa pertemuan secara langsung. Jadi untuk standar di pedesaan kami hanya menggunakan website saja, tidak bisa melakukan Zoom atau Teams seperti kita. Jadi kami menggunakan website untuk media pembelajaran, karena melalui WA kita bisa melakukan merekam suara, bahkan mengirim video. Itu saja Pak menurut saya. Oke, terima kasih Bu Juwita. Jadi Bu Juwita menggunakan media transmisi, ya, media transmisinya itu dalam mengirim konten melalui WA. Karena tadi melalui Zoom maupun Google Meet atau Microsoft Teams terlalu berat. Ini media transmisi. Kalau yang dari sisi konten, kan ada konten-konten yang sudah
tersedia ya, walaupun nanti kita akan belajar membuat konten di mata kuliah ini. Nah, kira-kira dari sisi konten yang tersedia di internet, kira-kira apa yang sudah teman-teman gunakan? Kalau yang tadi transmisinya bisa WA, bisa Google Classroom, bisa Zoom, transmisi untuk mengirim konten yang tersedia. Apa? Kalau saya sih kemarin pas lagi COVID mencoba setelah materi secara video ataupun audio, saya mencoba menggunakan yang namanya quizzes. Jadi quizzes itu untuk anak bermain sambil belajar gitu Pak, untuk mengerjakan soal. Dia itu kayak semacam bermain karena ada musiknya, ada gambar-gambarnya, jadi anak-anak bisa langsung mengerjakan tugasnya gitu Pak. Oke, menggunakan media quizzes Bu Ayuni Bahara untuk ini sebuah aplikasi berbasis game edukasi yang juga untuk evaluasi ya. Kita mengevaluasi siswa yang sifatnya agak semi menyenangkan ya, game ya, dengan quizzes, kemudian dengan Kahoot, seperti itu. Oke, ada lagi teman-teman menggunakan media apa? Tadi sudah disebutkan, sudah 2 orang yang terkait dengan media untuk mentransmisikan materi, kemudian tadi Bu Wasyuni media untuk mengevaluasi dengan quizzes tadi. Nah, sekarang yang media untuk konten. Menurut saya Pak, salah satu aplikasi yang bisa digunakan sebagai konten itu dari YouTube, dengan mengupload video ataupun materi ke dalam satu platform yang kita sebut YouTube, sehingga bisa dilihat oleh murid-murid lain, Pak. Oke, ya, ketemu lagi media yang lain, yaitu yang sudah tersedia dari Pak Ramdhani, YouTube. Oke, ada lagi teman-teman, nanti selain YouTube, ada quizzes, ada WA, apa lagi kira-kira yang sudah digunakan oleh teman-teman untuk dalam kegiatan pembelajaran? Media Telegram, Pak. Media Telegram ya, media Telegram ini juga untuk transmisi ya, sama dengan WA, Telegram tadi ya, Classroom. Untuk transmisinya juga bisa menggunakan Telegram. Tadi untuk konten YouTube. Kalau untuk evaluasi tadi quizzes. Kalau konten apalagi selain YouTube teman-teman yang sudah pernah gunakan? Pernah dengar Rumah Belajar? Ada Pak, pernah dengar dari teman guru gitu. Apa itu? Mainan apa lagi itu Rumah Belajar ini? Izin menanggapi Pak? Enggak, emang enggak? Oh, kami bilang ya. Media Canva ya Pak? Ya, Canva juga bisa kita gunakan untuk membuat media pembelajaran. Nah, ini itu dari terutama untuk mendesain presentasi, mendesain video, dan lain-lain. Nah, kalau yang saya tanyakan terkait dengan Rumah Belajar, kira-kira medianya ini kayak apa? Nah, ini ya Rumah Belajar Kemdikbud. Karena ada Rumah Belajar yang lain. Isinya apa ini? Konten terbaru augmented reality. Pernah dengar kok augmented reality? Konten augmented reality, kalau teman-teman pernah lihat game Pokemon Go, ya ini penerapannya untuk pembelajaran bagaimana ya. Kalau untuk game kan seperti itu. Kamera HP kita disorot ke dunia nyata, nanti ada sesuatu. Nah, di dalam pembelajaran di Rumah Belajar ini ada. Ya, tinggal diunduh aplikasinya. Selain itu, kemudian di Rumah Belajar ini menyediakan berbagai konten sesuai dengan keperluan. Kalau untuk mendelivery materi, ini Kelas Maya. Kelas Maya ini fungsinya kurang lebih WA, Telegram, Classroom untuk mendelivery materi. Kemudian untuk evaluasi, Bang Soal ini untuk mengevaluasi. Tadi ada teman-teman yang membuat evaluasi dalam bentuk kuis, permainan kuis dengan quizzes tadi juga lebih bagus. Nah, kemudian di Rumah Belajar apalagi yang menu utamanya ya, ini yang paling teman-teman bisa manfaatkan adalah di sumber belajar. Apa saja di sumber belajar? Nah, sumber belajar ini isinya 3 tipe peserta didik sekaligus. Apa saja di sini? Oke, tadi saya jelaskan ada siswa yang suka mendengarkan,
tipe auditory dengan mendengar walaupun matanya toleh kiri kanan tetap bisa menangkap. Ini Bapak Ibu bisa menggunakan yang konten audio di rumah belajar. Gratis 100% ya. Ada konten yang dibuat oleh swasta, sebagian gratis, sebagian berbayar. Ini 100% gratis. Misalnya ini saya mau tentang materi teks eksplanasi. Hai kawan-kawan, jika kamu ingin seperti jatuhnya bebatuan atau gumpalan besar tanah. Saya percepat Halo saja ya. sahabat edukasi, ketemu lagi bersama Uma di titik koma. Tips asyik belajar bahasa Indonesia bersama Uma. Longsor terjadi. Baiklah, jawaban pertanyaan mengapa longsor terjadi adalah... Kakak lanjutkan ya. Ciri teks eksplanasi yang kedua adalah hal yang dibahas dalam teks eksplanasi adalah suatu fenomena atau kejadian yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Eksplanasi yang disajikan mereka yang mempersiapkan. Nah, ini adalah contoh media yang tersedia yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan dalam format audio. Kita tinggal klik di sini, download. Sudah, kita klik download tanpa harus masuk, tanpa harus register maupun login bisa. Ya, kita download di bagian sini. Nanti jadi filenya adalah file MP3. Kita lihat kan ya. Nah, ini file MP3 tadi yang barusan saya download dalam tempo waktu tidak sampai 1 menit sudah terdownload konten ini. Kita bisa share ke WA, ke Telegram, ke Classroom, ya, atau media sosial lainnya kita ya. Seperti ini. Coba dengar lagi. Di antaranya, Ini nih, Uma sedang berusaha mencari hal-hal penting, Yaitu berdasarkan kejadian sebenarnya. Sahabat edukasi, hari ini kita sudah belajar tentang apa itu teks eksplanasi. Nah, itu media dalam format video. Sekarang saya buka lagi media dalam bentuk yang lain di rumah belajar. Bentar, saya coba dari sini lagi. Media dalam bentuk konten web. Seperti apa dalam bentuk konten web? Ini bentuknya multimedia interaktif. Misalnya saya tentang organ pencernaan manusia. Udah, teman-teman tinggal pakai aja ini ya. Nggak usah repot-repot membuat baru, tapi di mata kuliah ini nanti kita akan membuat baru. Nah, ini ada pendahuluan, ada materi perencernaan, ya. Kemudian klik lagi materi yang lain, kemudian tekan tombol lanjut. Ini materi multimedia interaktif atau MPI. Dan juga ada evaluasinya, ada latihannya juga. Kita lihat latihannya, oke. Pilihan ganda atau menjodohkan. Nah, kita tinggal pilih. Latihan menjodohkan, misalnya seret. Nah, kita tinggal menyambung-nyambungkan ini ceknya ini ya. Penyerapan sehari makanan, saya coba sembarang gitu ya, berapa yang salah nanti. Kita lihat berapa yang salah dan benar. Oke, cek. Jawaban belum benar, coba lagi. Seperti itu, nanti siswa akan berpikir yang benar baru 2 nih. Penyerapan air dan mendorong, yang lain bisa diputar-putar lagi. Nah, ini ragam bahan ajar yang bersifat interaktif yang disediakan rumah belajar. Yang video bagaimana? Kita lihat. Nah, yang video juga banyak sekali, ya. Semua jenjang ada ya, mulai dari jenjang tingkat paket, ya, paket C, SLB, SMA, SD, SMP, SMA hingga SMK ada. Ya, kita lihat misalnya di jenjang SMK, kebetulan saya ada membuat juga di sana ya, berkontribusi di rumah belajar ya. Nah, ini kita lihat jenjang SMK yang sudah disediakan kita. Halo sahabat rumah belajar, kalian tahu
Apa itu multimedia interaktif? Apa interaktivitas di dalam multimedia tersebut? Fungsinya apa? Dan bagaimana model-model penerapan dalam dunia pendidikan? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Multimedia interaktif adalah pemanfaatan komputer untuk membuat dan menggabungkan teks, gambar, suara, video, dan animasi dengan menggabungkan perangkat-perangkat tertentu yang dapat memungkinkan pengguna melakukan navigasi. Oke, saya percepat. Dalam upaya memberikan suasana permainan, integritas berikutnya modifier. Nah, ini juga demikian. Ini teman-teman juga tinggal mendownload sini. Mendownload kemudian bisa diputar secara offline. Siapa tahu pada saat kita mau memberikan materi ini, ada kendala jaringan internet. Sepanjang sudah di-download, tinggal diputar ulang. Dan untuk mendownload ini tidak perlu login, tidak perlu register, apalagi membayar. Semuanya free dari Rumah Belajar. Nah, teman-teman, ini Rumah Belajar ini sudah ada loh sejak 2011. Apakah ada yang mendengar ini baru hari ini? Atau di sebelumnya sudah mendengar? Ada peta budaya. Untuk apa ini? Teman-teman kalau misalnya menyampaikan materi geografi, seni budaya bisa menggunakan ini. Kita aja anak-anak jalan ke Aceh. Ada apa di Aceh? Klik ya, nanti ada penjelasan tentang budaya tersebut. Sebentar saya klik dulu. Nah ini, ketika kita klik peta aja ada yang muncul, senjata khasnya, rencong, sekilas budayanya, dan lain-lain. Ini ada di fitur peta budaya di Rumah Belajar. Juga buku sekolah elektronik, tadi juga ada yang menjawab. Buku-buku cetak Pak, buku-buku PDF, buku elektronik, ya benar tadi ya. Cuman saya minta tadi sebutkan alamatnya secara spesifik ya. Salah satunya adalah Rumah Belajar, alamatnya Rumah Belajar Kemdikbud. Nah, bagaimana dengan yang lain? Kita lihat wahana jelajah angkasa. Mungkin suatu saat teman-teman membawa siswanya ke Tenggarong ya. Di Tenggarong ada ya planetarium, di sampingnya museum. Nah, anak-anak kita bawa mengenal tata surya, mengenal jagat alam di planetarium di Tenggarong. Nah, kalau Anda sempat ke sana karena corona, boleh alternatifnya ini menggunakan fitur ini. Ya, menjelajah planet, ya, tata surya melalui fitur wahana jelajah angkasa yang ada di Rumah Belajar. Nah, ini ada menu tambahan ini, teman-teman nanti yang mengajar itu saya rasa lebih memahami tentang fitur ini nanti ya, bagaimana kita mengajak anak-anak menjelajahi permukaan bulan melalui fitur wahana jelajah angkasa ini. Ini planet Pluto, kemudian planet Neptunus, bagaimana penampakan dan permukaannya, planet Jupiter. Nah, seperti itu. Itu tadi wahana jelajah angkasa. Apalagi media yang disediakan oleh Kemendikbud. Ada media dalam bentuk augmented reality. Jadi yang sudah saya jelaskan tadi. Kalau di dunia game, mungkin game Pokemon tadi. Memanfaatkan kamera handphone, kemudian nanti kameranya disorot ke objek tertentu, ke kartu tertentu. Mungkin teman-teman ada yang mempunyai buku terbitan Erlangga. Buku terbitan Erlangga itu ada barcode-nya. Ketika barcode-nya kita scan dengan handphone, asal sudah diinstal aplikasinya,
maka nanti handphone kita akan ada video yang menjelaskan isi buku tersebut. Di buku Erlangga ada itu ya. Ada juga perpustakaan terkait dengan itu. Nah, ini materi-materinya yang dikemas secara augmented reality. Teman-teman nanti tinggal install aplikasinya di handphone. Kemudian cetak di kertas, kemudian nanti disorot di situ. Ini materi dalam format augmented reality. Nah, bagaimana dengan yang game ini? Yang game ini anak-anak ini suka banget ini ya, yang game ini. Ini teman-teman bisa sajikan di kelas dengan LCD ya, atau disajikan secara live di Zoom boleh monggo ya. Kelas secara langsung lebih interaktif. Misalnya kita ajak anak-anak apa ini, ada mengenal, ada diriku, ada Mamat Adventure, ada bangun datar. Kita coba pilih yang mana nih teman-teman, ini permainan gamenya nih. Di layar ada nampak 6 pilihan, tapi sebetulnya lebih banyak lagi nih ya. Coba pilih yang mana. Ada tentang kepramukaan, ada tentang ini yang level dasar, ini diriku ini ya. Diriku, coba kita lihat diriku ini. Klik. Nah, anak-anak masih ingatkah dengan mata pelajaran tematik? Khususnya adik-adik yang baru masuk sekolah dasar. Yuk kita bermain sambil berlatih. Coba kalian klik pada tombol mulai. Mengingat teman baru. Oke, mengingat teman baru. Ini levelnya level pertama. Level kedua dan ketiga dikunci. Harus lulus dulu di level pertama. Klik. Perintahnya ini mengingat teman baru dalam waktu 30 detik. Oke, mengingat teman baru dalam waktu 30 detik. Nah, anak-anak masih ingatkah nama-nama temanmu? Coba kalian masukkan gambar ke dalam lingkaran sesuai dengan nama temanmu. Coba kalian klik pada tombol mulai. Oke, ini ada Edo, rambutnya tribo. Dayu berpakai apa ini? Bandu hijau ya. Kemudian Benny, Udin berkacamata, Leni pita ya, Siti berjilbab. Oke. Ingat enggak dalam tempo sekian detik anak-anak? Ya. Saya Udin. Udin yang mana kira-kira Bapak Ibu? Pakai kacamata, Pak. Kacamata, Pak. Udin kacamata. Klik. Ya, benar. Oke. Benar. Kemudian berikutnya. Mana gambarku? Saya Siti. Pakai apa Siti? Pakai jilbab. Siti pakai jilbab. Ya, benar. Oke. Berikutnya. Benny, yang mana nih Benny nih? Yang berdasi nggak Benny nih? Di bawahnya Udin. Berdasi ya, kayak berdasi. Ya, benar. Oke. Dayu, pakai apa nih Dayu nih? Pakai bando. Bando ya, pakai bando ya. Bayu nih ya. Ya, benar. Oke, Bayu pakai bando. Oke. Ini Mandarin. Pakai pita. Mandarin pakai pita nih. Klik. Ya, benar. Nah, seperti ini. Ini bentuk permainan mengenal huruf. Nah, baru ke level berikutnya mengenal huruf. Ke level yang lain seperti itu. Nah, itu teman-teman ya, media yang sifatnya memberikan konten. Media yang sifatnya memberikan konten, jadi konten tersebut tinggal kita pakai. Selain YouTube tadi ya, di YouTube juga ada konten-konten yang kita siap pakai. Nanti kita juga membuat konten YouTube sendiri. Nah, kira-kira selain rumah belajar, apalagi yang teman-teman pernah gunakan? Konten ya, yang terkait dengan konten. Selain YouTube, rumah belajar, apalagi? Ada mengenal apalagi? Nah, kira-kira dari media-media tadi, teman-teman nanti lebih tertarik mengemasnya dengan media yang mana tadi? Apakah yang augmented reality, game edukasi, video, atau yang
multimedia pembelajaran interaktif. Yang Dari, kuis tadi. yang apa? Yang kuis tadi. Yang kuis tadi, yang game edukasi berarti ya? Soalnya anak saya tadi lihatnya suka. Oh ya, itu game edukasi. Oke, mungkin Bu Novia Emilia beda nih persepsinya nih. Lebih suka media yang mana? Game juga atau mungkin yang lain? Media video di YouTube Pak. Video pembelajaran ya video pembelajaran lebih disuka di YouTube ada, di rumah belajar tadi juga ada. Bu Novia lebih suka media video. Bu Lusin tadi lebih suka media game. Mungkin Bu Sarwenda lebih suka media apa Bu Sarwenda? Media berpetualang itu Pak. Petualangan, petualangan tadi dikemas dengan game juga. Iya, game edukasi. Di situ ada petualangan Mamat, itu tadi mengenal simbol-simbol pramuka, huruf Morse. Itu bagian dari game edukasi. Saya tertarik lebih yang di game, Pak. Di game juga. Bu Desi Sabta, lebih di game atau yang lain video? Sama Pak, seru yang itu yang game. Game ya, oke. Kalau Pak Eko Tulus ini, apa Pak Eko Tulus? Laboratorium maya atau video atau apa Pak Eko Tulus? Itu loh Pak, yang ada gambar anatomi tubuh, terus ada soalnya, terus ada pilihan soalnya tadi loh Pak. Pilihan ganda, oh itu tadi ada juga di MPI juga ada, di multimedia pembelajaran interaktif itu berarti. Ada di MPI. Ya, dari situ. Kalau Bu Maria apa nih Bu Maria nih, Helmina nih, suka yang mana nih Bu Maria? Nah, kemudian di rumah belajar ya, tadi itu layanan dari Kementerian Pendidikan terkait dengan konten, isi materi ya. Kemudian Kementerian Pendidikan juga memberikan layanan media, tetapi bukan konten. Apa ini teman-teman yang pernah dengar? Ada yang pernah mendengar Belajar ID, akun Belajar ID? Pernah Pak. Sudah menggunakan? Belum pernah ya Pak. Baru membuatkan akun untuk guru-guru aja Pak. Oke, Pak Eko sudah pernah. Kemudian yang lain, bagaimana Bu Nuramilinda? Bu Nuramilinda gimana Bu Nuramilinda? Sudah punya akun Belajar ID? Belum Pak. Belum punya. Bu Wahyu Bahara sudah pernah Bu Wahyu? Sudah pernah dengar Pak, terus tapi rata-rata tuh yang kayak guru-guru diaktifkan itunya Pak. Yang kayak saya belum pernah ditawarin, dikasih tahu gitu Pak. Tapi kalau guru-guru lain sudah ada, sering nanya sama operatornya, bilang punya aku udah aktif Kak, gitu-gitu Pak. Sering dianuin sama Bu Andi Kartini juga. Tapi kalau saya belum pernah sih Pak, ditanya bilang suruh pakai itu atau dibuatkan atau suruh buat. Oke, saya coba jelaskan sedikit apa itu akun Belajar ID gitu ya. Jadi akun Belajar ID ini sebuah layanan media yang teman-teman bisa gunakan berbagai keperluan. Apa saja kita lihat. Belajar.id. Jadi agak berbeda sedikit dengan rumah belajar tadi. Apa saja yang bisa kita gunakan untuk pembelajaran dengan akun Belajar ID? Yang pertama adalah nih pemanggilan video. Pemanggilan video ini fungsinya sama dengan Microsoft Teams sekarang. Fungsinya sama dengan Zoom. Ya, jadi ini berbasis Google Meet. Kita bisa melakukan diskusi live seperti ini, webinar live seperti ini dengan Belajar ID. Dan waktunya tidak dibatasi. Ya, kalau teman-teman menggunakan Zoom, boleh jadi dibatasi 40 menit. Ngulang lagi, ya. Ini tidak dibatasi. Sampai 24 jam kita online dengan video conference bisa. Sampai 100 peserta
Dan kalau 100 peserta, bagaimana kalau misalnya lebih, kita bisa akali. Kita membuka ROM lebih dari 101, buka ROM 2, ROM 3 dalam waktu yang bersamaan bisa. Kemudian apalagi ini, akun belajar ID, sebuah media yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan untuk mengetahui rapor pendidikan. Juga untuk aplikasi Merdeka Mengajar. Nah, pernah dengar Merdeka Mengajar? Ini aplikasi yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan yang diluncurkan tahun 2022 ini dalam rangka menemani guru yang sekolahnya sudah menerapkan kurikulum Merdeka. Nama kurikulumnya Merdeka, aplikasi yang digunakan Merdeka Mengajar. Programnya program Merdeka Belajar. Di awal kementerian beliau menjabat meluncurkan program Merdeka Belajar. Ada berbagai seri, salah satunya adalah kurikulum Merdeka dan program platformnya Merdeka Mengajar. Ini juga basisnya dengan akun belajar ID baru bisa, nggak bisa dengan akun Google biasa. Kemudian apalagi untuk penyimpanan daring. Bapak Ibu boleh jadi punya media penyimpanan daring dengan Google Drive, dengan OneDrive, dengan Dropbox. Itu dibatasi. Kalau di Google Drive dibatasi 15 GB. Lama-lama akan penuh dan kita harus beli. Tetapi dengan akun belajar ID tidak dibatasi kuotanya. Ya, jadi kita mau menyimpan data kita sudah besar ya, Pak. Udah ada video, ada foto sehingga banyak sekali, bisa lebih dari 20 GB, tidak masalah. Ini fungsi dari akun belajar ID. Juga sebagai kelas daring. Ya, kelas daring yang fungsinya tadi sama dengan WA, ya, sama dengan Telegram. Ini kelas daring ini berbasis classroom-nya ya. Nah, ini kita juga bisa menggunakan kelas ini dengan siswa lebih dari 1000 bisa. Ini fungsi yang lain adalah untuk Chromebook. Saat ini ada sebuah laptop yang sistem operasinya bukan Windows. Namanya Chromebook. Begitu dibuka langsung terbuka Google Chrome. Nah, ini bisa digunakan akun belajar ID ini. Ada yang sudah punya Chromebook, mungkin teman-teman. Biasanya ada bantuan itu ya, dari pemerintah itu ke SD, ke SMP itu, Chromebook. Ada yang sekolahnya dapat enggak? Di SD dan SMP biasanya dapat. Kemudian ada apa lagi untuk presentasi daring? Teman-teman misalnya ingin membuat PowerPoint, komputer saya kok enggak ada PowerPoint-nya, enggak ada Office-nya, udah pakai presentasi daring. Kemudian untuk apa lagi nih? Untuk formulir daring. Apa formulir ini tujuannya? Misalnya kita ingin membuat kuis pilihan ganda. Dengan formulir daring itu nilainya otomatis bisa. Teman-teman ingin mencari pendapat ke anak-anak. Besok liburan kita kemana? Misalnya pilihan pertama ke Pantai Duta Pemedas. Misalnya. Pilihan kedua Pantai Carita Lopi, yang misalnya kan. Pilihan ketiga, misalnya ke mana itu, Muara Jawa, ke Air Panas Dondang. Ada 3 pilihan tempat wisata. Kita menjaring, oh ternyata anak-anak lebih suka ke Pantai Carita Lopi misalnya. Udah, teman-teman bisa menjaring keinginan anak-anak itu melalui survei dengan formulir daring ini. Ternyata yang pilih Pantai Carita lebih banyak, udah kita itu. Jadi untuk membuat survei juga bisa. Untuk pendaftaran siswa baru juga bisa ini formulir daring. Nanti akan kita praktekkan ya di sisi lain ya dengan akun belajar ID. Termasuk membuat dokumen, mau ngetik, mau bikin surat. Kalau di komputer ini tidak ada Office-nya ya, tidak ada Word-nya, udah pakai dokumen daring. Juga untuk SIM PKB. Nah, teman-teman di bulan kemarin ada edaran dari kementerian bahwa semua guru harus segera menautkan SIM
SIM PKB-nya ke akun Belajar ID. Ada yang sudah ditautkan belum ini? Menautkan SIM PKB-nya ke akun Belajar ID. Ada yang sudah? Belum ya? SIM PKB itu bukannya untuk guru aja ya, Pak? Iya, untuk guru aja ya, untuk guru sih ya. Ada yang sudah belum? Juga untuk pengolahan angka untuk Excel. Tidak ada Excel, kita gunakan ini. Untuk rumah belajar tadi kan kita bisa membuka rumah belajar tanpa akun Belajar ID, tanpa login. Tetapi kalau teman-teman login, nanti Pak teman-teman bisa memberikan komentar, memberikan saran, bertanya, atau mengirim karya di rumah situ dengan akun Belajar ID. Nah, itu manfaatnya akun Belajar ID. Jadi teman-teman harus memiliki itu ya, dan itu tidak usah repot-repot ya. Teman-teman tinggal meminta ke sekolahnya, ke operator Dapodik, tolong di-downloadkan, saya punya gitu ya. Pak, saya mau cek sekolah teman-teman semua ini, apakah sekolahnya sudah atau belum. Di Kabupaten Kabupaten Kutai Kartanegara semua kan ini kan ya? Kutai Enggak, Pak, ada yang dari Kubar. Ada Samarinda, Pak. Oh, ada Samarinda, tapi kebanyakan Kutai Kartanegara ya, kebanyakan. Iya, Pak. Jadi saya coba mulai dari Kutai Kartanegara. Kutai Kartanegara jenjang SMP, jenjang SD, sorry. Kabupaten Kutai Kartanegara. Nah, kita lihat ada 474 nih, banyak sekali SD-nya ya di Kukarna ya. 474 yang sudah menggunakan akun Belajar ID, yang sudah mengaktifkan ya. Jadi ini teman-teman tidak usah bikin ya, Kementerian Pendidikan ini yang membuatkan ini. Bapak Ibu sudah dikasih. Nah, grafik ini menunjukkan sekolah mana yang sudah dikasih dan sudah dimanfaatkan. Bentar kita lihat adakah yang masih nol belum memanfaatkan. Oke, alhamdulillah untuk ukar dari 400 masih ada yang belum nih nampaknya nih, sebentar tak lihatkan. SD manakah, apakah bagian dari SD Bapak Ibu? Ada yang berasal dari SD Loakulu. SD Loakulu ini belum, nih masih belum memanfaatkan, padahal tersedia 94 akun Belajar ID untuk gurunya. Tapi satu pun belum ada yang memanfaatkan, masih 0%. Kemudian SD Muara Muntai, nah ada ya ini, Samboja, Marangkayu, ada yang dari Marangkayu teman-teman? Nggak ada ya? Ada, Pak. Ini SD 06 Marangkayu, siapa ini SD 6 Marangkayu? SD-nya betul, SD 06? Lain, Pak. Lain ya? Lain, Pak, saya 015. Oh ya, tapi Marangkayu juga. Oke, nah Bapak nanti kasih tahu temannya yang di Marangkayu ini, SD-nya masih belum mengaktifkan akun Belajar ID. Siapa tahu ada yang dikenal di sana. Yep. Ya, Muara Ya, Kaman enggak ada, Kota Bangun mungkin enggak ada ya, jauh ya. Kota Bangun, Muara Wis, Tabang, Marangkayu, SD 08 juga belum nih Marangkayu. Bisa diinfokan. Ada yang dari Semboja? Enggak ada ya. Semboja, Muara Muntai, Loakulu, Kembang Janggut, Kenohan 10, Marangkayu 018 ini juga belum nih. Marangkayu 018. Marangkayu 007. Kemudian Muara Wis, Kenohan, Tabang 10. Marangkayu 013 juga belum. Ada 23 akun, masih satu pun belum ada yang memanfaatkannya ya. Kenohan, Semboja, Muara Kaman, Muara Wis, Kota Bangun, Tabang. Nah itu tadi teman-teman yang dikukar ya, yang terutama tadi di daerah Marangkayu nanti bisa diinfokan. Selain Kukar, di kelas ini ada Samarinda juga ya. Samarinda sama apa selain Kukar? Kutai Barat, Pak. Kutai Barat ada juga. Oh, saya lihat dulu Kutai Barat. Ya. Kutai Barat. Kutai Barat biasanya ada Pokjar sendiri, Pokjar Tunas Mandiri itu di Melak. Kenapa Anda ikut ke sana? Kan di Pokjar, di Kutai Barat ada berapa Pokjar, jadi saya ikut yang di Barong Tongko karena agak dekat dari tempat saya, Pak. Ya. Kalau Tunas Mandiri itu mana? Melak ya? Ya, Tunas Mandiri Melak. Kalau yang Pokjar Barong Tongko di Barong.
ya dulu waktu masih tutorial tatap muka, saya juga mengajar di Barong sana. Waktu tatap muka, mudah-mudahan tahun semester depan itu sudah tatap muka kita. Rencananya begitu. 4 kali pertemuan lewat web, 4 kali langsung tatap muka. Direncanakan semester depan seperti itu. Harusnya semester ini nampaknya ditunda. Saya coba Kutai Barat lagi. Kutai Barat. Oh, banyak ini. 183 ini yang sudah mengaktifkan dari 205 sekolah. Nah, yang belum mana saja? Siluk Ngurai, jauh ya, Siluk Ngurai ya. Ada Ring, Tinggang Bigung, Siluk Ngurai lagi, Bongan, Nyuat, Siluk Ngurai, Nyuatan, Muara Lawa, Muara Pahu, Tering, Siluk Ngurai, Damai, Hidayatullah, Siluk Ngurai. Iya, nanti SD saya belum masuk, Pak. Nah, belum masuk artinya bukan belum masuk di sini, Bu. Saya tidak lihat kan. Tadi yang saya lihat kan hanya yang 0, Mungkin ada di sini, ini kan udah banyak ini. Ya, ada. Mungkin sekolahnya ada di sini yang prosentasenya sudah ada lah. Nah, tadi yang saya paparkan yang prosentasenya masih 0 aja, supaya teman-teman bisa ngasih tahu bahwa ini harus segera diaktifasi dan dikonekkan ke SIM PKB. Ketik di sini PD data Kemdikbud. Nah, ini sudah ada nih, PD data Kemdikbud. Kita klik di sini, PD data Kemdikbud, login. Nah, yang bisa login di sini adalah teman-teman operator Dapodik, sekolah. Iya, sekolah silakan login di sini. Ya, begitu nanti login, hanya operator ini yang bisa login di sini. Kemudian nanti ada tombol pojok kanan atas ya, paling kanan dia itu download akun. Nah, nanti ketika ditekan download akun ada data akun guru, kepala sekolah ya, kemudian ada siswa dalam bentuk format Excel. Si A nanti apa akunnya, si B akunnya apa gitu kan. Nanti dalam bentuk Excel ini silakan teman-teman bisa minta ke operator Dapodiknya kalau profesinya bukan operator Dapodik. Kalau misalnya profesinya Dapodik ya teman-teman ini yang wajib memberi ke guru-guru tersebut ya, ada yang kategori admin, ada yang kategori guru, ada yang kategori siswa. Nah, setelah sudah didapat, diapakan ini ya, harus segera diaktifkan. Bagaimana cara mengaktifkannya? Nah, teman-teman bisa buka Google Chrome atau buka email di Gmail ya. Yang jelas ini sudah ada, misalnya ini saya punya kan sudah ada Gmail-nya nih. Nah, ini Gmail saya. Ini status saya adalah login sebagai Canva Kaltim @gmail.com. Ini bukan akun belajar ID. Kalau mau mengaktifkan akun belajar ID, gampang saja, pilih tekan add another account. Di handphone bisa, di laptop bisa. Kemudian kalau di laptop nanti pilih yang Google ya, karena ini akun belajar ID ini kerjasama dengan Google dari kementerian ya. Kita ketikkan yang sudah didapat dari operator kita, misalnya saya punya ini. Nah, ini saya punya Muhammad, nah ini kebetulan sudah ada karena sudah pernah dibuka, dia otomatis menambahkan di situ. Kemudian tekan next. Kalau di sini sudah muncul, berarti benar kita ngetik. Kalau di sini ada salah, ya mungkin kita salah ketik. Tambah spasi atau huruf besar, ini mungkin salah. Ini udah benar. Kemudian teman-teman nanti akan dapat password yang kodenya macam-macam tadi. Masukkanlah password itu. Oke, begitu dimasukkan password, kalau nanti passwordnya belum pernah dirubah, biasanya kita diminta untuk mengubah. Karena punya saya sudah pernah dirubah, ya tidak ada perintah lagi untuk mengubah password. Nah, bagaimana Pak kalau misalnya kita punya password lupa? Pernah dikasih dan sudah pernah tak rubah kok lupa. Nah, sebaiknya sih tidak lupa, tapi kalau terpaksa lupa, minta direset oleh operator atau admin. Admin itu bisa kepala sekolah. Caranya bagaimana? Buka di sini ya. Nah, admin google.com. Nah, nanti kepala sekolah akan login dengan akunnya
akun kepala sekolah yang admin itu ya, apa di sini akunnya. Nah, karena saya guru nggak bisa masuk ke situ ya, nggak bisa, hanya admin yang bisa. Dan yang bisa nanti mengetahui siapa-siapa saja yang mau direset dan yang belum diaktifkan itu ya. Nah, kalau sudah komposisinya seperti ini, ya udah, ini berarti kita udah mengaktifkan akun belajar ID kita. Dan yang tertera di sini tadi yang saya tulis 00 tadi, tidak ada lagi 0, mungkin sudah sekian persen, sudah 10%, 20% gitu ya. Ini pertandanya udah masuk. Nah, kalau sudah masuk, ini teman-teman bisa gunakan berbagai keperluan yang tadi saya jelaskan. Nanti akan kita bahas di sesi lebih lanjut ya, keperluan yang banyak tadi ya. Dan jangan lupa teman-teman untuk menautkan ke SIM PKB sampai tanggal 12 April. Ini penting, terutama teman-teman yang nanti perlu PPG, perlu sertifikasi guru, dan mengakses program-program yang lain itu harus ditautkan. Caranya bagaimana? Kita ketik SIM PKB. Ya, mungkin tadi teman-teman Pak, kalau yang kita bukan tenaga pendidik, apakah nggak dapat, boleh jadi yang bukan guru mungkin nggak dapat, yang nggak masalah itu ya. Oke, saya coba keluar dulu. Pak, maaf, mungkin nanya. Monggo, apa? Ini Pak, tadi saya sudah coba nanya nih sama salah satu guru di tempat saya. Dia kali katanya saya itu kan belum sarjana, jadi saya itu terdaftar sebagai tenaga admin, ya, saya itu guru. Saya bisa memperoleh akun belajar ID atau tidak Pak? Soalnya saya ini kan belum sarjana nih Pak, jadi belum ada namanya di Dapodik itu nah Pak. Oh ya, memang syarat pertamanya sih sudah ada di Dapodik sih. Sudah ada di Dapodik, walaupun belum sarjana, asal ada di Dapodik sih sebetulnya bisa ya. Cuman biasanya kalau yang belum sarjana ditaruh di bagian administrasi, mungkin ya di keuangan, perpustakaan, atau di administrasi yang lain gitu ya. Jadi memang harus ditunggu sampai namanya dimasukkan di Dapodik, nggak apa-apa. Nah, nanti teman-teman bisa masuk di sini ya. Oke, saya demokan sebentar. Klik. Nah, ini adalah nomor UKG. Mungkin teman-teman yang namanya udah ada di Dapodik pernah dapat ini, ya. Tinggal login aja. Login, kemudian sandinya. Nah, sudah masuk di sini ya. Baru kita tekan tombol yang ada di pojok kanan, dashboard akun kita pilih, kemudian pilih integrasi layanan, tekan tombol selengkapnya. Tekan tombol tautkan. Punya saya sudah tertaut, jadi otomatis sudah menautkan di sini, sudah ada gitu ya. Nah, barangkali teman-teman yang belum berkesempatan menautkan ini, yang sudah punya akun belajar ID, langkah-langkahnya seperti ini. Ya, untuk menautkan ya. Ya, memang syarat utama memang harus ada dulu datanya di Dapodik sih ya. Walaupun belum sarjana, asal dimasukkan di Dapodik, insya Allah tetap ada. Nah, nanti misalnya Pak, ada nama saya udah ada di Dapodik, tapi kok nggak dapat akun belajar ID, boleh diusulkan di bagian menu bantuan nanti di sana ya, di menu bantuan dari akun pembelajaran ini, dan nanti diminta surat permohonan dari kepala sekolah, insya Allah nanti akan dapat juga. Tapi kuncinya harus ada di Dapodik dulu sih, seperti itu. Oke, gimana teman-teman? Ada pertanyaan terkait materi kita hari ini, ya, konsep dasar media pembelajaran, dan tadi ada tambahan materi yang terkait akun belajar ID tadi. Baik, itu saja pertemuan kita hari ini. Kita akan nanti membahas lebih dalam tentang media-media, baik itu nanti kita membuat media sendiri maupun memanfaatkan media yang disediakan oleh pemerintah. Ada pertanyaan? Ada ya? Kalau tidak ada, saya akhiri sekian dulu sesi sore hari ini. Silakan dibaca kembali modul-modul berikutnya untuk kita dalami dan kita diskusikan di sesi yang selanjutnya. Saya akhiri, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.